mengenai materi pertemuan 9. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Next, kami dari kelompok 2 dengan anggota Pugu Nugroho nomor absen 24, Anissa Sekar Hapsari nomor absen 8, Aula Anadia El Nafis nomor absen 10, dan Tiara Rosanti nomor absen 28. Next. Nah, di sini kami mempresentasikan mengenai rumah tangga. Next. Nah, untuk penjelasan yang pertama, akan disampaikan oleh saya. Undang-Undang tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Pemukiman, maksud dengan rumah itu adalah gedung sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harga dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Jadi rumah bangunan yang layak huni untuk ditempati sebagai tempat tinggal, sebagai sarana pembinaan keluarga, tempat suatu keluarga berkumpul, sarana pembinaan anak, dan lain-lain, dan juga sebagai cerminan harga dan martabat penghuninya. Jadi apabila, rumah itu bersih, rapi, itu juga mencerminkan bahwa pemiliknya juga seperti itu. Nah, kemudian rumah itu merupakan aset bagi pemiliknya. Jelas ya bahwa rumah itu merupakan, aset ataupun harta bagi pemilik. Banyak orang yang juga berinvestasi pada rumah untuk tabungan ke depannya. Nah, kemudian jenis-jenis dari rumah itu ada rumah komersil, rumah swadaya, rumah umum, rumah khusus, dan juga rumah negara. Next. Nah, rumah komersil itu adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi memang, rumah komersil ini sejak awal dibangun itu ditujukan untuk mendapat keuntungan gitu. Contohnya seperti rumah kos, kemudian rumah kontrakan, itu memang dari awal oleh pemiliknya dibangun untuk nantinya disewakan gitu. Sehingga pemilik setiap, bulan ataupun setiap tahunnya itu akan mendapatkan, penghasilan dan juga mendapatkan keuntungan. Selain itu juga termasuk rumah yang dibangun oleh developer yang nantinya akan dijual kembali kepada masyarakat, dengan harga yang lebih tinggi dari modal awal sehingga akan mendapatkan keuntungan. Kemudian selanjutnya yaitu rumah swadaya. Rumah swadaya itu adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Jadi rumah swadaya ini merupakan, rumah yang dibangun di atas tanah milik masyarakat dengan bantuan pemerintah, baik itu bantuan dalam hal informasi maupun bantuan dana. Jadi pemerintah memberikan, informasi terkait spesifikasi rumah yang layak huni itu seperti apa, spesifikasinya, dan juga memberikan bantuan dana kepada masyarakat itu. Kemudian, rumah umum itu adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi rumah umum ini merupakan rumah yang memang dibangun untuk, ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi dibangunnya ini, sudah mencakup spesifikasi layak huni yang, eee, nantinya dijual dengan harga yang terjangkau gitu bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kemudian rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Jadi rumah khusus ini adalah rumah yang dibangun oleh pemerintah, baik itu bisa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dibangun dengan menggunakan APBN maupun APBD. Yang mana, rumah khusus ini contohnya seperti rumah bagi nelayan yang ada di pesisir pantai, kemudian rumah-rumah yang ada di perbatasan negara, kemudian di daerah terpencil ataupun daerah-daerah tinggal, dan juga, bisa juga rumah untuk, korban bencana alam gitu, yang rumahnya itu terkena bencana alam, rusak, dan itu nanti, pemerintah membangun rumah untuk masyarakat yang terkena bencana alam tersebut. Kemudian rumah negara itu adalah rumah yang negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal hunian, sarana warga, serta penunjang pelaksanaan pejabat atau pegawai negeri. Jadi rumah negara ini merupakan rumah yang dibangun oleh pemerintah atau negara yang ditujukan untuk dihuni oleh pegawai negeri sipil ataupun, abdi-abdi negara seperti TNI maupun Polri. Contohnya itu seperti, komplek perumahan TNI, kemudian asrama Polri, lalu rumah-rumah dinas pegawai negeri, yang mana, masa huni atau pegawai negeri dan abdi negara itu bisa menghuni rumah negara ini sampai habis masa dinasnya atau, sampai pensiun gitu, bisa menghuni rumah negara tersebut. Oke, next.
Nah, kemudian prospek rumah tapak di Indonesia. Bagi pelaku bisnis atau developer itu ada rumah untuk MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian rumah untuk MBM atau masyarakat berpenghasilan menengah, dan rumah untuk MBA atau masyarakat berpenghasilan atas. Dalam hal ini merupakan rumah mewah. Next. Nah, menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 393 garing KMK titik 04 garis 96 tentang tata cara pembayaran pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan garis miring atau bangunan. Di situ dijelaskan rumah-rumah untuk MBR dan juga MBM. Jadi rumah untuk adalah RSS yang, adalah rumah yang disusun luas bangun tidak lebih dari 36 meter dan luasnya itu dari 5 meter persegi. Kemudian itu luasnya tidak lebih dari 70 meter persegi dan luas tanahnya itu, lebih dari atau antara 54 sampai, maksimal 200 meter persegi. Kemudian untuk rumah susun sederhana itu adalah rumah dengan luas bangunan tidak lebih dari 36 meter persegi dalam satu rumah susun. Jadi yang menjadi, spesifikasi dari rumah susun ini hanya bangunannya saja karena kan rumah susun itu milik bersama. Jadi yang menjadi hanya rumah susunnya saja, yaitu luas bangunannya tidak lebih dari 36 meter persegi. Next. Kemudian rumah untuk MBR atau MBM itu untuk rumah sangat sederhana, terdiri dari, minimal satu kamar tidur, satu kamar mandi, satu dapur, dan juga satu ruang makan. Kalau rumahnya udah, mencakup atau memiliki spesifikasi itu, maka sudah termasuk rumah yang layak huni gitu untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah ataupun menengah. Kemudian untuk rumah sederhana itu ada tipe bangunan 21 yang memiliki luas bangunan 45, dan juga luas tanah 90 meter persegi. Kemudian untuk rumah sederhana sehat atau RSH itu dindingnya itu bisa dari tembok, maksudnya itu dari, batu bata dan juga semen, bisa juga dari setengah kayu, bisa dari kayu bukan panggung dan juga panggung. Kemudian rumah inti tumbuh atau RIT adalah tempat kediaman awal untuk memulai bertempat tinggal dengan standar minimal yang layak dihuni dan harganya terjangkau untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah ataupun masyarakat yang berpenghasilan menengah. Dengan luas lantai kurang lebih 21 meter persegi dan luas tanah minimum 60 meter persegi dengan luas lahan efektif 72 sampai 90 meter persegi. Luas lahan maksimumnya 200 meter persegi. Jadi rumah inti tumbuh ini merupakan rumah yang, awal untuk ditempati oleh masyarakat, yang mana, pemerintah itu pernah mensyaratkan bahwa minimal masyarakat harus mempunyai rumah dengan tipe 36. Tapi banyak masyarakat yang belum bisa gitu, belum mampu dengan rumah dengan spesifikasi itu. Jadi, pemerintah memperbolehkan untuk membeli rumah dengan luas yang kurang dari itu, misalnya 21 ataupun 22 gitu, yang nantinya rumah tersebut ke depannya bisa dikembangkan gitu atau tumbuh. Nah, tumbuh dalam hal ini tuh bisa tumbuh ke samping, juga bisa tumbuh ke atas. Kalau misalkan, rumahnya itu masih ada sisa tanah di samping-sampingnya gitu, bisa, rumah itu tumbuh ke samping, nanti dikembangkan ke samping. Tapi kalau misalkan, eee, tanahnya itu udah pas gitu, udah nggak ada sisa tanahnya, maka bisa tumbuh ke atas. Kalau misalkan direncanakan rumah itu tumbuh ke atas, maka dari awal memang, rumah itu tidak dibangun, maksudnya tidak dipasang genteng gitu, nanti atasnya tuh dibuat kayak, rooftop gitu, dibuat rata, jadi nantinya, memang diperuntukkan untuk dibangun lagi gitu di atasnya. Oke, next. Nah, kemudian, rumah untuk MBA atau masyarakat berpenghasilan atas atau dalam hal ini merupakan rumah mewah. Itu memiliki, ciri-ciri seperti ukuran bangunannya lebih besar, kemudian tanahnya relatif luas, desainnya modern dan juga minimalis. Jelas ya bahwa masyarakat berpenghasilan atas itu biasanya, eee, terus memiliki dana gitu untuk membiayai rumahnya, sehingga bisa mengikuti tren, model, rumah yang terbaru gitu, sehingga rumahnya itu tampak modern dan juga minimalis atau ala-ala millennials gitu. Kemudian,
Modelnya itu klasik, Romawi, mansion, dan juga townhouse. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Kemudian, rumah mewah, tapak, maupun unit strata title itu banyak yang berdiri dan juga diminati di kota-kota besar seperti, Jabodetabek, kemudian seperti Surabaya, Bandung, Makassar, kayak kota-kota besar lainnya. Nah, sedangkan kalau di Yogyakarta itu malah rumahnya itu lebih diminati yang rumah tahan gempa. Karena kalau tidak salah di tahun 2006 itu kan pernah terjadi gempa di Yogyakarta. Jadi masyarakat itu lebih minat dengan rumah yang, tahan gempa gitu untuk mengantisipasi kejadian untuk ke depannya. Jadi konstruksi bangunannya itu bisa disesuaikan untuk rumah yang tahan gempa. Nah, investasi kelas menengah ke atas itu akan terus meningkat dan hal ini perlu diwaspadai karena bisa terjadi bubble atau, kalau di perumahan itu lebih spesifiknya itu adalah housing bubble. Jadi, masyarakat kelas menengah itu kan biasanya, punya dana yang cukup terus ya untuk investasi dan mereka tuh, cenderung untuk minat gitu untuk investasi di rumah. Nah, hal ini kalau misal housing bubble ini bisa disebabkan karena, eee, masyarakat berpenghasilan atas itu, permintaannya terhadap rumah, kemudian investasinya terhadap rumah itu tinggi. Kemudian bisa juga disebabkan karena mereka memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, uang yang dia pegang tuh jumlahnya banyak. Kemudian, bisa juga karena adanya kemudahan dalam pinjaman. Jadi, seperti lembaga keuangan ataupun bank itu memberikan kemudahan pinjaman dengan suku bunga yang rendah. Jadi itu menarik, masyarakat yang berpenghasilan atas itu untuk meminjam dan juga menggunakannya untuk berinvestasi pada rumah. Nah, hal ini menyebabkan, permintaan pada rumah naik, sehingga harga-harga rumah naik. Nah, investasi pada masyarakat berpenghasilan atas ini, menyebabkan harga-harga rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah maupun berpenghasilan rendah itu juga ikut naik. Sehingga daya jangkau mereka terhadap rumah yang tadinya diperuntukkan bagi mereka, itu menjadi, tinggi gitu, sehingga mereka tidak bisa membeli rumahnya dan hal ini harus diwaspadai gitu untuk, dicegah terjadinya housing bubble. Oke, next. Nah, kemudian, rumah tapak atau landed house itu memiliki ciri-ciri menapak pada tanah secara langsung, kemudian berlantai satu bisa juga merupakan rumah yang bertingkat, kemudian rumah bisa dalam, bentuk rumah tunggal maupun rumah gandeng ataupun berderet, kemudian hak kepemilikannya tunggal. Jadi, rumah tapak itu kepemilikan rumah dan tanahnya itu tunggal, milik perorangan. Beda dengan seperti apartemen ataupun rumah susun. Jadi kalau apartemen ataupun rumah susun itu biasanya orangnya itu hanya memiliki hak guna bangunan gitu, sedangkan tanahnya itu bisa juga dia, ikut memiliki tanahnya, tapi dimiliki secara, bersamaan ataupun, bisa juga tidak memiliki tanah tersebut. Sedangkan kalau di rumah tapak ini hak kepemilikannya itu tunggal. Nah, masyarakat Indonesia pada umumnya itu mayoritas kebanyakan itu tinggal pada landed house atau rumah tapak ini. Kemudian karena adanya pertumbuhan kota itu menyebabkan strata title atau rumah susun landed house bergeser ke daerah pinggiran. Mungkin hal ini disebabkan karena, kalau di tengah kota itu dirasa kalau misalkan ada rumah susun, itu kayak menyebabkan kotanya itu menjadi sempit gitu, karena banyak masyarakat yang berkumpul di satu tempat ya, di rumah susun itu, yang menyebabkan kotanya menjadi sempit dan bangunan yang bertingkat itu menyebabkan kotanya juga terlihat sempit. Jadi rumah susunnya, dengan adanya pertumbuhan kota itu digeser ke pinggiran sehingga menyebabkan, membuat tengah kotanya itu menjadi lebih longgar gitu. Next. Koreksi sedikit Mbak, mungkin Mbak. Oh iya, Pak. Jadi kembali ke yang sebelumnya. Iya tadi, kenapa kok pertumbuhan di kota itu sekarang rata-rata strata tile gitu ya, bukan landed house lagi gitu. Dan kenapa landed house bergeser ke daerah pinggiran, karena pertumbuhan di kota itu nilai tanahnya bertumbuh sangat tinggi, sehingga nilai tanah kota itu sangat mahal sangat mahal dan sulit untuk dimiliki oleh orang-orang berpenghasilan rendah ataupun menengah. Nah, rata-rata yang memiliki land house di daerah kota itu adalah orang-orang berpenghasilan atas gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di daerah Jakarta Selatan atau di daerah
Pondok Indah, Kelapa Gading, itu rata-rata yang rumahnya adalah orang-orang kaya gitu. Sehingga orang-orang yang, apa namanya, yang kan, konsepnya orang Indonesia itu pengen punya rumah yang langsung menapak pada tanah. Jadi kalau tidak menapak tanah itu berarti bukan rumah gitu ya. Jadi, pada akhirnya mereka harus bergeser ke daerah pinggiran di mana lahan masih relatif lebih murah dibandingkan kota, dan rumah-rumah yang mereka miliki di daerah kota dijual gitu kan, dijual yang pada kemudian dijadikan apartemen ataupun dijadikan, eee, gedung-gedung perkantoran oleh pembeli atau developer-developernya. Jadi pergeseran pergeseran strata dan landed house itu ke strata ke tengah kota dan landed house ke pinggir kota itu lebih dipengaruhi oleh faktor, eee, pergeseran ini ya, pergeseran, strata, apa namanya, penghasilan masyarakat juga. Jadi lahan di kota semakin mahal, berpenghasilan rendah dan menengah tidak dapat afford landed house, dan mereka nggak mau tinggal di strata house gitu kan, makanya mereka bergeser ke daerah pinggiran gitu. Kalau misalnya kita lihat di Bodetabek itu kan rata-rata rumah masih relatif terjangkau dibandingkan kalau untuk lokasi Jakarta. Kira-kira seperti itu. Silakan dilanjutkan Mbak Tiara. Terima kasih, Mbak, atas penjelasannya. Oke, untuk penjelasan selanjutnya ini akan disampaikan oleh Pugu. Kepada Pugu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rumah tinggal. Nah, seperti yang kita ketahui, rumah sendiri itu tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan hidup manusia ya. Eh, Sandang, papan, pangan. Nah, papan atau rumah ini tidak bisa dipisahkan gitu dari kebutuhan hidup manusia. Rumah sendiri berfungsi sebagai tempat berlindung, tempat tinggal, dan berkumpul sama keluarga. Nah, rumah yang berdiri di atas tanah itu udah populer sejak zaman dulu gitu. Bentuknya pun juga beragam, serta material pembuatannya juga beragam atau bermacam-macam. Tapi seiring berjalannya waktu, jenis-jenis rumah pun bermacam-macam. Ada Ada rumah yang tak selalu memijak di atas tanah, atau rumah itu tidak selalu memijak di atas tanah. Nah, hal ini disebabkan oleh semakin terbatasnya lahan dan mahalnya harga tanah gitu. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis rumah tinggal. Nah, di antaranya ada rumah tinggal tunggal, rumah tinggal couple, townhouse atau rumah bandar, kemudian ada rumah berpekarangan dalam, rumah tipe maisonette, rumah gandeng, rumah minimalis, modern, mediterania, klasik, tropis, etnik, dan rumah kebun. Next. Nah, yang pertama ada rumah tinggal tunggal atau detached house. Nah, rumah tinggal tunggal ini bisa disebut juga rumah terpisah gitu. Rumahnya Rumah tinggalnya itu terpisah dari rumah lainnya atau berdiri sendiri. Hmm, Terus rumah jenis ini tuh biasanya hanya digunakan satu keluarga saja. Kemudian jaraknya berjauhan antar rumah yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, itu merupakan contoh rumah tinggal tunggal atau detached house. Nah, di situ eh, rumahnya berdiri sendiri, halamannya luas, kayak gitu. Nah, yang termasuk ke dalam jenis ini itu contohnya ada villa, terus bungalow, mansion, dan juga kotek. Nah, rumah tinggal tunggal ini umumnya itu dibangun di atas tanah yang lebih luas gitu dari biasanya dan dikelilingi halaman yang luas gitu. Next. Nah, yang kedua ada rumah tinggal couple.
Nah, menurut saya rumah tinggal couple ini tuh, kayak pinang dibelah dua ya, karena rumahnya itu hanya memiliki ini, satu dinding gitu, seperti pada gambar. Penampakannya pun sama, terus ukurannya pun imbang. Tetapi walaupun nampak seperti satu rumah dibagi dua gitu, eee, jenis rumah ini tuh ditinggali oleh orang yang berbeda gitu. Dapat diambil contoh ini, contohnya itu bangunan yang di daerah Garut dan Bandung, ada yang di daerah perkebunan teh itu, ada apa ya, semacam rumah couple kayak gini, jenis rumahnya tuh kayak gini. Rumah ini tuh umumnya dibangun untuk menghemat lahan. Next. Nah, selanjutnya ada townhouse, rumah bandar atau rumah kota. Townhouse atau komplek perumahan ini ada di tengah kota dengan sistem layaknya rumah klaster. Nah, di mana semua komplek ini ada pagar atau tembok. Kemudian ada beberapa fasilitas penunjang yang disediakan untuk para penghuni townhouse. Fasilitasnya pun bisa dikatakan cukup eksklusif dan megah. Biasanya di dalam komplek townhouse ini disediakan fasilitas umum seperti taman, minimarket, tempat ibadah, tempat olahraga, serta fasilitas lainnya yang dapat digunakan oleh semua keluarga yang tinggal di kompleks ini. Nah, rumah ini tuh menyuguhkan kenyamanan yang begitu tinggi gitu. Nah, kemudian sistem yang ada sistem townhouse yang ada di Indonesia itu menghadirkan perumahan yang eksklusif gitu, kemudian letaknya di tengah kota, ini untuk memenuhi kebutuhan kaum elit yang ada di Indonesia gitu. Perumahan tipe townhouse ini tidak memiliki tipe kecil, sebab biasanya konsepnya itu tingkat atau 2 lantai. Next. Selanjutnya ada rumah berpekarangan, di pedagang di flat. Rumah berpekarangan dalam ini umumnya itu berlantai 1. Nah, kemudian pintu masuk di tengah ruang tamu di sisi samping dan kamar di sisi lainnya. Untuk menyesuaikan pada bidang tanah yang sempit, bentuknya itu dibengkokkan dan ruang-ruang pribadinya itu dikitari oleh pemagaran. Next. Nah, selanjutnya ada rumah maisonette. Seperti yang kita lihat, eh, rumah tipe maisonette ini sebuah tipe standar ya dari bangunan berkapasitas tinggi dan bertingkat rendah. Nah, yang telah digunakan secara luas di hampir seluruh dunia gitu. Nah, ini dikatakan berkepadatan tinggi itu karena merupakan ini suatu penumpukan vertikal maksimum dari sebuah unit berlantai 2 di atas bangunan lainnya. Next. Nah, selanjutnya ada jenis ini.
Nah, gandeng itu dari rumah berlantai 2 tradisional. Nah, letaknya itu di atas yang petak yang sempit itu. Rumah gandeng seperti kita jumpai di luar negeri, di mana? Di Inggris, di Manchester gitu kan, rumahnya itu hampir rumah gandeng gitu. Bergandeng dengan fasilitas ruang tamu, dapur, ruang makan, dan kamar mandi, dan ruang belajar di lantai 1. Next. Nah, selanjutnya ada rumah minimalis. Rumah minimalis ini bentuk ruangnya geometris dan sederhana. Kemudian terus sedikit ornamen dan perabotan. Nah, bentuk desainnya pun sederhana, tidak rumit dan efisien. Kemudian mereduksi bagian yang tidak penting. Rumah minimalis kita jumpai kayak di perumahan sekarang ya. Tipenya itu ini minimalis gitu. Next. Nah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aula. Melanjut sudah dijawab oleh Gugu tadi mengenai jenis-jenis tapak. Penjelasan berikutnya yaitu rumah modern. Rumah modern ini juga sering disebut dengan rumah modern minimalis karena masih menggunakan minimalis tetapi ditampilkan yang lebih elegan. Konsep rumah modern ini jika konsisten akan terlihat baik dari eksteriornya ataupun interiornya. Adapun ciri eksterior dari konsep modern ini menampilkan struktur bangunan dan dinding yang leluasa visualnya. Dapat dicirikan dengan bukaan pintu dan jendela yang lebar seperti pada gambar. Hal ini memberikan kesan yang puas dan sederhana pada rumah. Selanjutnya yaitu serta garis geometris tegas. Sebagai pada gambar, baik dari bangunan ataupun bagian dari bangunannya seperti pintu dan jendela itu dominasi dengan pengulangan garis vertikal ataupun horizontal. Selanjutnya yaitu landscape yang ada di rumah ini menggunakan landscape yang minimalis. Selaras dengan rumahnya atau bangunannya yang menggunakan konsep minimalis, maka landscape-nya pun dibuat minimalis. Untuk landscape-nya dicirikan dengan pohon besar sebagai focal point-nya. Kemudian untuk atapnya, rumah modern ini menggunakan atap rumah yang datar atau datar. Tentu berbeda dengan rumah minimalis yang masih menggunakan atap miring dan sebagainya. Di rumah modern ini menggunakan rumah datar untuk memberikan kesan yang lebih minimalis lagi dan lebih elegan. Next. Selanjutnya untuk desain interiornya, rumah modern ini terbuka dan minimalkan dekat. Jadi untuk bagian interior tidak terlalu banyak dekat antara ruang dan ruang, seperti contohnya untuk ruang tamu dan ruang keluarga. Atau biasanya hanya disekat oleh
sama sekali. Namanya tidak rumah modern ini lebih memanfaatkan dan penggunaan efek warna untuk memanfaatkan pencahayaan sendiri dapat dilihat dari jendela atau pintu yang menggunakan kaca, bukan hanya sekedar memberikan kesan yang sederhana dan simpel, tetapi juga berfungsi untuk pemanfaatan cahaya agar masuk ke dalam rumah. Kemudian untuk warna sendiri menggunakan palet warna interior yang netral, sehingga memberikan kesan di dalam rumah itu dan bersih, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu rumah Mediterania. Ini merupakan adaptasi dari desain rumah di Mediterania. Untuk arsitekturnya, corakan klasik Eropa dan Islami. Rumah Mediterania ini sangat dicirikan dari jendela dan pintunya yang berbentuk segi empat, atasnya 4 lengkungan yang berbentuk setan. Begitupun untuk untuk sendiri rumah Mediterania ini menggunakan dinding yang bertekstur kasar. Dindingnya ini plester kasar sehingga terlihat kasar dan lebih alami. Untuk atapnya, rumah Mediterania menggunakan atap miring, baik atap miring duri atau miring. Untuk yang digambar itu menggunakan atap miring 4 sisi. Kemudian untuk atapnya, rumah Mediterania ini, selanjutnya untuk rumah Mediterania ini dicirikan dengan terdapatnya kubah. Kubah ini tentu dapat menambahkan nilai estetika dari rumah Mediterania ini. Untuk pilarnya, pilar yang ada di rumah Mediterania ini bukan hanya sebagai fungsi struktural dari bangunan ini, tapi juga ornamentik. Di bentuk dasar dari pilarnya ini yaitu bulat, kemudian dihiasi dengan ukiran-ukiran gaya Spanyol, Timur Tengah, ataupun Romawi. Untuk warnanya, yang digunakan di rumah Mediterania ini menggunakan warna terakota ataupun warna pasir. Next. Selanjutnya yaitu rumah klasik. Sebagaimana yang dijelaskan Tiara tadi, rumah klasik ini termasuk ke dalam rumah mewah. Rumah klasik ini dipengaruhi oleh zaman Romawi serta zaman Victoria Inggris, yaitu pada masa revolusi ini. Untuk cirinya, rumah klasik ini dapat ditunjukkan dengan memiliki desain ukiran yang rumit, seperti yang teman-teman bisa lihat untuk gambar atas ini terdapat ukiran atau yang lumayan rumit. Dia klasik lebih menonjolkan pilar yang pada gambar dan juga untuk bagian terluar klasik Awal ini dulu terkata Mbak, satu dan kayaknya memilih putus deh. dan tentu seluruh rumah ini simetris. Dari plafon yang dia tes dengar Putus. Masih putus-putus Mbak Aula.
Mana Mbak Aula? Putus seperti ya. Bantu sama temannya yang mungkin. Bantu samanya dilanjutkan dulu atau gimana? Tes. Apa terdengar, Pak? Nah, sangat jelas, loud and clear. Ya. Saya off cam ya, Pak. Takut sinyalnya ini. Silakan, Mbak. Sampai mana ya, Pak? Terima kasih ya. Eh untuk interior dari rumah klasik ini memiliki plafon yang cukup tinggi serta memiliki lahan yang melebar sehingga rumah terlihat begitu luas. Untuk dekorasinya sendiri, rumah model klasik ini ditambah dengan adanya ornamen-ornamen ukiran khas model rumah klasik. Untuk lantainya juga, rumah klasik ini biasanya ditambah dengan permadani dan juga terdapat lampu gantung kristal yang besar dan cantik, sehingga tentu hal tersebut dapat menambahkan kemewahan dalam rumah klasik ini. Untuk penggunaan warnanya, rumah klasik ini memanfaatkan keselarasan warna. Warna yang digunakan biasanya yaitu warna terang seperti putih, ivory atau beige, bahkan juga menggunakan warna emas, sehingga menambah kemewahan dalam rumah klasik ini. Oke, next. Selanjutnya yaitu rumah tropis. Rumah tropis merupakan rumah yang bentuk dan elemennya didesain cocok dan sesuai dengan alam tropis. Ini dapat dicirikan dengan sesuai gambar, yaitu memiliki bukan lebar pintu dan jendela yang searah angin. Kemudian plafon yang tinggi. Dari kedua ciri ini tentu memiliki fungsi untuk membuat ruangan di rumah mendapat pencahayaan serta sirkulasi yang memadai. Dengan jendela dan pintu yang melebar ini memanfaatkan sinar matahari serta udara untuk masuk lebih mudah. Kemudian karena iklim tropis memiliki suhu udara rata-rata yang tinggi, maka rumah tropis ini juga didesain agar rumah sejuk dan adem. Dari itu untuk pada dua di rumah ini dibuat menggunakan beton untuk menahan panas antara plafon dan atap. Atapnya pun dibuat menggunakan atap miring dengan miringan 30 sampai 40 derajat. Karena kondisi suhu yang memiliki rata-rata yang tinggi, maka juga biasanya di rumah tropis ini menggunakan blower, exhauster, dan lainnya untuk menyediakan ruangan. Oke, next. Selanjutnya yaitu rumah etnik. Rumah etnik merupakan rumah yang desainnya mengikuti desain tradisional berdasarkan etnik tertentu. Seperti yang kita tahu, di Indonesia memiliki banyak suku dan etnik yang berbeda-beda. Begitu juga untuk rumah etnik yang dimiliki setiap suku dan etniknya itu berbagai macam dengan ciri khasnya masing-masing. Contoh dari rumah etnik ini yaitu seperti rumah gadang dan sebagainya. Ini saya akan rumah etnik lain yaitu Nuo Sesat. Rumah Nuo Sesat ini bentuknya menyerupai rumah panggung, kemudian untuk atap menggunakan atap miring 4 sisi, dan untuk sisi atap menggunakan bahan kayu alami yang berbentuk anyaman ilalang unik khas Lampung. Selain itu juga untuk tambahan seperti pagar, di situ
menampilkan ciri khas Lampung yaitu pagar yang berbentuk pucuk rebung dan kapal. Selanjutnya yaitu rumah Eropa. Rumah Eropa merupakan rumah yang mengikuti gaya rumah di Eropa dan terkadang juga dipadukan dengan model rumah klasik gaya Victoria dan Romawi kuno. Untuk rumah ini memiliki ciri seperti memiliki jendela yang lebar, kemudian biasanya bertingkat 2 dan juga memiliki cerobong asap. Kemudian selanjutnya yaitu rumah kebun. Rumah kebun yaitu rumah yang dipadukan dengan halaman luas dengan berisikan berbagai tanaman dan biasanya berada di daerah agropolitan. Untuk rumah kebun ini, contohnya yaitu villa-villa yang ada di Puncak Bogor. Di situ kita dapat lihat atau teman-teman pernah ke villa karena untuk makrab, maka teman-teman menyewa rumah yang memiliki halaman yang luas serta dengan berbagai tanaman dan juga di daerahnya. Oke, next. Selanjutnya yaitu ruko dan rukan. Sebagaimana dengan namanya, ruko atau rumah toko dan rukan adalah rumah kantor. Ruko dan rukan ini didesain untuk hunian dan non-hunian. Umumnya berlantai 2 atau 3. Untuk lantai pertama biasanya digunakan untuk toko atau kantor, dan kemudian untuk lantai di atasnya digunakan rumah atau hunian bagi pemiliknya. Ruko dan rukan ini biasanya menggunakan gaya minimalis atau modern untuk menampilkan kesan yang simple dan sederhana, namun tetap elegan untuk yang modern. Kemudian ruko dan rukan ini juga bukan hanya berbentuk rumah deret seperti pada gambar, tetapi juga dapat berbentuk dengan rumah tunggal. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Sekar. Kepada Sekar dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Aula. Saya akan menjelaskan mengenai tipe perumahan yang menjual landed house. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perumahan terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, utilitas, sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni bagi masyarakatnya. Terus tipe-tipe perumahan yang menjual land itu ada 4. Yang pertama perumahan modern. Perumahan modern adalah perumahan rumah yang berukuran besar dengan desain modern dan bergaya minimalis. Perumahan modern ini tuh memiliki sistem keamanan 24 jam. Misalnya memiliki satpam atau bahkan terdapat CCTV di perumahan tersebut, serta memiliki fasilitas yang lengkap untuk para penghuninya. Perumahan ini itu ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan atas. Yang kedua, perumahan klaster. Perumahan klaster adalah perumahan yang terdiri dari satu rumah yang dibangun satu lingkungan dengan bentuk rumah serasi. Biasanya dilengkapi dengan pagar pembatas yang tinggi di sekeliling perumahan. Sistem perumahannya itu terbuka, alias tidak ada pagar yang membatasi antar rumah satunya. Namun hanya dibatasi dengan tembok beton saja. Selanjutnya nomor 3 adalah perumahan rakyat. Perumahan rakyat ini dibangun oleh pemerintah untuk akses masyarakat yang berpenghasilan rendah. Harganya tuh tergolong murah dan difasilitasi KPR. Perumahan ini tuh bersubsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang dikelola BLU Pusat.
Terus selanjutnya nomor 4 itu ada perumahan Islami. Perumahan Islami ini tuh terdiri dari rumah-rumah yang berdesain atau arsitekturnya tuh bercorak Islami. Misalnya dinding-dindingnya tuh bertaburan ukiran kaligrafi, letak kamar mandi menerapkan konsep pelaksanaan syariah, lingkungannya itu ada masjid atau musola atau bahkan sekolah berbasis Islam. Terus tuh desain rumahnya itu biasanya tuh terdapat tempat sholat dan tempat wudhu. Selanjutnya investasi townhouse dan cluster. Yang pertama adalah townhouse. Townhouse yang segmen MBA. Townhouse merupakan salah satu hunian eksklusif yang tergolong mempunyai harga yang cukup tinggi atau mahal, sehingga townhouse ini tuh ditujukan untuk segmen masyarakat berpenghasilan atas. Yang kedua, makin diincar keterbatasan lahan. Di townhouse ini kan dibangun di tengah kota. Pada saat ini tuh lahan di tengah kota itu sangat terbatas. Konsep townhouse sendiri itu adalah hunian pribadi dengan jumlah unit itu hanya kurang lebih 30 unit, dapat kurang ataupun lebih, dan langsung menempel unit satu dan unit lainnya, sehingga dapat mengatasi masalah keterbatasan lahan di perkotaan. Yang ketiga ada PPN dan PPNBM. Selain dikenakan PPN, townhouse juga dikenakan PPNBM. Menurut PMK nomor 35 K.010/2017, PPNBM yang termasuk kelompok tarif 20% merupakan hunian mewah seperti rumah mewah, kondominium, apartemen, townhouse, dan semacamnya. Rinciannya yaitu nomor 1, rumah dan townhouse dari jenis non-strata title dengan harga jual senilai 20 miliar hingga lebih. Yang kedua, apartemen townhouse dari jenis strata title kondominium dan sejenisnya dengan harga jual sebesar 10 miliar hingga lebih. Selanjutnya, komplek kecil berisi rumah mewah 30 unit berderet. Biasanya townhouse ini tuh hanya berisi unit dengan jumlah terbatas. Biasanya itu terdiri dari kurang lebih 30 unit, bisa lebih ataupun bisa kurang. Terus fasilitas misalnya kolam renang, clubhouse, buka hijau, townhouse di sini adalah pemukiman pribadi keluarga tinggal yang menawarkan kenyamanan dan biasanya memiliki fasilitas bersama yang lengkap yang mendukung aktivitas para penghuninya, sehingga para penghuninya tuh nggak perlu keluar dari komplek townhouse untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Terus konsep asli memiliki parkir di bawah hunian. Istilah itu diadopsi dari Amerika Serikat. Di sana rumah bandar atau townhouse itu disebut row house. Cuma proyek di Indonesia tidak semuanya itu meniru konsep Amerika Serikat. Misalnya dengan memiliki parkir di bawah hunian. Yang terakhir, tidak boleh mengganti desain rumah asli. Townhouse itu kan memiliki desain rumah itu kan dalam perumahan itu kan sama semua. Nah, biasanya itu pihak developer itu tidak memperbolehkan yang punya rumah itu untuk mengganti konsep asli atau desain rumah asli tersebut. Selanjutnya, perbedaan konsep townhouse di Indonesia dan Eropa atau Amerika. Di Indonesia itu, yang pertama, lokasinya itu di dalam kota, terus jumlah unitnya itu 10-30, luas areanya itu di bawah 5.000 meter, bertingkat 2 atau 3, bukan kopel atau berdiri sendiri, terdapat fasilitas umum bersama, sistem pemasarannya itu dijual, bukan disewa. Ciri-ciri inilah yang membangun definisi rumah bandar atau rumah townhouse di Indonesia. Definisi itu sedikit berbeda dengan pengertian townhouse di luar negeri, baik di Eropa maupun di Amerika. Di Eropa dan Amerika, townhouse didefinisikan sebagai rumah tinggal yang dibangun berderet
di mana dindingnya saling menempel antar unit rumahnya atau popel. Lokasi townhouse umumnya di tengah kota, dan si pemilik juga memiliki tanah di mana unit townhouse ini tuh berdiri. Terus, townhouse ini tuh di US maupun di Eropa itu merupakan rumah tinggal yang murah di tengah kota, jauh dari citra eksklusif, kecuali di beberapa tempat seperti New York maupun Boston, yang harga tanah di perkotaan memang sangat tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa istilah townhouse yang dipakai di Indonesia sudah mengalami pergeseran dari makna aslinya. Selanjutnya, investasi townhouse dan klaster. Townhouse sendiri itu di Indonesia itu sudah berkembang dari era 80-an lewat tipe rumah yang ditawarkan oleh sejumlah pengembang real estate saat itu. Kala itu, kompleks kecil tersebut sangat digemari para warga ekspatriat. Pada saat dulu, rumah townhouse disediakan bagi ekspatriat atau warga luar negeri yang bekerja di Indonesia, karena WNA tidak boleh memiliki rumah, dan akhirnya unit townhouse pun ramai diminati ekspatriat. Terus, ciri khas townhouse menurut Hatta Wirya yang pertama, kepadatan sedang. Maksudnya itu kan satu perumahan townhouse itu hanya terdiri dari 30 unit, baik bisa lebih maupun bisa kurang. Hal ini membuat townhouse jadi lebih eksklusif dan tidak ramai dibanding perumahan biasa. Di sisi lain, unit yang sedikit membuat kegiatan sosialisasi tidak seramai dan sebanyak perumahan biasa. Apalagi penghuni townhouse yang menengah ke atas biasanya sibuk dan jarang di rumah. Yang kedua, komplek dikelilingi dinding. Townhouse ini tuh juga lebih privat karena biasanya juga dibangun tembok atau pagar tinggi yang mengelilingi kompleks. Kelebihan inilah yang membuat harga townhouse cenderung lebih mahal. Terus yang ketiga, akses satu pintu atau one gate. Townhouse biasanya mempunyai satu akses pintu keluar masuk. Jalan keluar masuk ini pun dijaga selama 24 jam, sehingga townhouse bisa lebih aman karena semua yang keluar masuk dapat dilacak atau didata. Yang keempat, berdempetan dan area hijau di halaman depan dan belakang. Townhouse ini tuh rumahnya itu saling berdempetan dan berbaris berjejer. Selain itu, unit townhouse ini tuh memiliki halaman depan dan belakang untuk area hijau. Yang kelima, bersifat eksklusif. Di Indonesia sendiri tuh rumah townhouse itu punya fasilitas lebih lengkap dan bagus dibandingkan perumahan-perumahan biasanya. Dengan fasilitas dan kualitas yang lebih baik, membuat townhouse jadi lebih mahal dari rumah biasa dan terkesan eksklusif. Yang keenam, berlokasi di dalam kota. Townhouse ini tuh biasanya berlokasi di dalam kota atau pusat kota yang lokasinya strategis untuk mendukung aktivitas para penghuninya. Terus faktor yang dipertimbangkan dalam investasi townhouse. Menurut Hatta Wirya, yang pertama lokasi. Apakah lokasinya itu tuh strategis untuk mendukung aktivitas para penghuninya, dan apakah lokasinya itu tuh dekat dengan tempat kerja para penghuninya. Yang kedua, target. Ketiga, konsep. Keempat, pengelola. Selanjutnya, perumahan klaster. Konsep perumahannya itu tertutup. Biasanya memiliki sistem tertutup atau one gate system. Konsep satu akses ini membuat petugas keamanan bisa memantau mobilitas keluar masuk warganya dengan mudah. Tak jarang, perumahan tipe klaster ini tuh dikelilingi oleh pagar pembatas yang cukup tinggi sehingga terkesan tertutup. Yang kedua, unit rumah relatif banyak. Rumah klaster dibangun di lahan yang luas dengan jumlah unit sekitar 100 hingga 300 unit dalam satu kompleks perumahan. Kompleks rumah klaster ini kemudian masih terbagi lagi menjadi beberapa kelompok, di mana antar satu kelompok dengan lainnya memiliki desain yang berbeda. Terus selanjutnya ada kelas rumah MBM dan MBA. Biasanya rumah yang
terdapat di bagian depan itu harganya lebih mahal dan target penjualannya itu biasanya masyarakat berpenghasilan atas. Terus pasar properti yang menarik bagi konsumen. Yang pertama berlokasi sekitar pusat kota dan daerah bisnis. Lokasi lokasi klaster ini biasanya tuh berada di pusat kota, daerah bisnis atau bahkan daerah yang sedang berkembang untuk area investasi. Terus yang kedua, berada di wilayah hunian yang sedang berkembang. Yang ketiga, psikologisnya itu gengsi. Perumahan klaster ini kan dibangun dengan konsep eksklusif. Desain bangunan yang modern dengan beragam fasilitas, memadai secara otomatis mempengaruhi nilai sosial para penghuninya. Tak heran kalau tinggal di perumahan klaster ini tuh akan menaikkan gengsi para penghuninya. Landed house. Perumahan klaster ini tuh terdiri dari unit-unit landed house atau bangunan yang langsung menapak dengan tanah. Terus ceruk pasar. Perumahan klaster kan memiliki desain yang modern dan bergaya minimalis, di mana desain dan gaya minimalis ini tuh saat ini sangat diminati oleh masyarakat. Tentunya menjadi ceruk pasar yang menarik bagi para pengembang properti. Terus tuh masalah pengelolaan tuh ada parkir, akses keamanan, perilaku warga, tip investasi, survei lokasi, survei keamanan, desain oleh pengembang. Selanjutnya persamaan antara townhouse dan cluster. Yang pertama berkelompok dalam satu lingkungan tertutup. Baik townhouse maupun cluster itu terdiri dari unit-unit rumah yang berkelompok dan berada di lingkungan yang tertutup. Yang kedua, setiap unit dibangun tanpa pagar. Baik townhouse maupun cluster itu, setiap unitnya itu tidak ada pembatas pagar antara unit satu dan unit lainnya. Yang ketiga, fasad sama, serasi, dan berderet. Maksudnya itu desain dari townhouse maupun cluster itu biasanya setiap unitnya itu sama, serasi, dan letaknya itu berderet. Yang keempat, manajemen lingkungan rapi dan keamanan 24 jam. Baik townhouse maupun cluster itu memiliki manajemen keamanan itu selama 24 jam. Biasanya terdapat satpam pada setiap perumahan. Yang kelima, akses masuk satu pintu. Pada dasarnya, baik cluster ataupun townhouse itu memiliki satu persamaan, yaitu menerapkan sistem one gate system. Jadi hanya satu jalur masuk ke dalam kompleks tempat tinggal dan bisa diakses baik oleh penghuni ataupun pengunjung. Yang keenam, nilai investasi tinggi. Baik rumah klaster maupun townhouse sama-sama memiliki prospek investasi yang menguntungkan. Keduanya sama-sama menawarkan atmosfer lingkungan yang modern, rapi, nyaman, serta keamanan maksimal. Soal harga jual biasanya dipengaruhi oleh lokasi dari rumah klaster maupun townhouse tersebut. Selanjutnya ada perbedaan townhouse dan cluster. Di townhouse itu unitnya tuh terbatas 10-30, sedangkan di cluster itu unitnya tuh banyak, bisa sampai ratusan. Yang kedua, lingkungan satu kelompok. Yang kedua, di townhouse itu lingkungan satu kelompok, sedangkan di cluster itu lingkungan terbagi beberapa kelompok. Maksudnya, di perumahan cluster itu biasanya tuh masih terbagi menjadi unit-unit cluster lainnya. Misalnya di perumahan BSB itu terdapat perumahan tipe Belanda Bali, biasanya itu hanya terdapat beberapa unit. Terus ada lagi tipe flamboyan atau sebagainya. Terus yang ketiga adalah satu tipe rumah di townhouse, sedangkan di cluster itu banyak tipe rumah. Biasanya di townhouse itu tuh hanya terdapat satu tipe rumah, misal rumah 2 lantai. Jadi tuh di perumahan townhouse itu tuh hanya terdapat perumahan 2 lantai semua. Sedangkan di perumahan klaster tuh banyak tipe rumah. Ada rumah berlantai 1 ataupun rumah berlantai 2. Terus yang keempat, fasilitas bersama eksklusif di townhouse, sedangkan klaster itu memiliki fasilitas umum dan fasilitas sosial yang standar. Di townhouse itu fasilitasnya tuh lebih eksklusif atau lebih lengkap. Biasanya tuh terdapat kolam renang, jogging track,
area terbuka hijau, clubhouse, dan sebagainya. Sedangkan di klaster itu biasanya tuh lebih standar, tergantung pada setiap subkomplek pada perumahan klaster. Terus yang kelima, perbedaannya itu townhouse itu didirikan di tengah kota, sedangkan klaster dapat di mana saja. Biasanya townhouse itu didirikan di tengah kota, sedangkan klaster itu dapat di tengah kota maupun di pinggiran kota. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Maaf Pak, untuk selanjutnya dilanjut sesi tanya jawab atau bagaimana Pak? Ya, silakan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya izin bertanya. Silakan Aga Afan Gafar. Ya, perkenalkan saya Afan Gafar Sujatullah, nomor presensi 3. Izin bertanya, bagaimana cara antisipasi keamanan untuk rumah modern? Karena kalau dilihat dari desainnya itu kan kayak sangat terbuka gitu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk berikutnya, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya izin bertanya. Ya, silakan Adit. Nama saya Aditya Arif Mutakin, absen 2. Saya ingin bertanya mengenai tadi kasus bubble. Dijelaskan tadi mengenai harus mewaspadai mengenai kejadian bubble, yang dimana akan menciptakan gap antara MBM dengan MBA. Nah, yang saya mau tanyakan di sini itu, bagaimana respon pemerintah atas kejadian bubble ini? Apakah ada kebijakan atau peraturan yang mengatur agar kejadian gap antara MBM dan MBA tadi tidak terlalu besar? Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Adit. Untuk selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman. Saya mau tanya. Ya. Bilal absen 21. Iya, Untuk iya. beberapa rumah seperti Kopel, Townhouse, Gandeng, dan Minimalis biasanya memiliki halaman yang sempit. Bahkan untuk bangunan berpekarangan dalam biasanya memangkas halaman samping dan depan. Bagaimana garis sepadan bangunan? Apakah beberapa rumah tersebut melanggar peraturan tersebut dan memang ada peraturan tersendiri untuk beberapa tipe rumah seperti yang disebutkan tadi, Townhouse, Kopel, Gandeng, dan Minimalis? Terima kasih. Terima kasih. Kami minta waktu untuk menjawab ini ya. Baik, sambil menunggu teman-teman dari kelompok yang menyiapkan jawabannya, mungkin saya sedikit memberikan gambaran. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita berinvestasi lahan gitu ya, tanah ya. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke investasi rumah tapak. Rumah tapak apa ya, konteksnya itu rumah hunian lah, rumah hunian gitu ya. Jadi kalau contoh-contoh yang diberikan di dalam materi kita ini, itu contoh yang memang best practice yang ada di dunia. Jadi di Indonesia pun ada, tapi tidak terlalu mendominasi gitu ya, karena memang kultur kita tidak sama dengan kultur-kultur di negara-negara lain gitu ya. Cuma yang jelas perbedaan yang sangat mencolok mungkin tipe-tipe dari jenis-jenis rumah itu tadi, ini apa namanya, landed house itu tadi lebih banyak dimiliki oleh kelas menengah ke atas gitu ya. Kelas menengah ke atas di mana mereka memiliki dana yang cukup untuk mengekspresikan atau berinvestasi dalam rumah mereka gitu. Kalau untuk menengah ke bawah rata-rata ya cukup minimalis. Minimalis itu dalam artian ya desainnya sederhana, tidak yang detail. Kalau misalnya kayak Anda lihat
rumah klasik itu sangat detail gitu kan, ada ukiran-ukirannya, lekuk-lekuknya dan segala macam yang itu akan menambah kos dari rumah-rumah tersebut gitu ya. Adanya pilar, kemudian eee, kalau lokasi relatif tidak terlalu berpengaruh. Jadi jenis-jenis perumahan itu tadi memang lebih banyak dipengaruhi karena faktor, detail gitu ya, style gitu ya. Rumah tipe Mediteran, rumah tipe klasik, rumah modern. Nah, untuk yang masyarakat berpenghasilan menengah, apabila mereka memiliki sedikit gap gap dana, maka mereka bisa meningkatkan apa ya, eee, jenis rumahnya itu dari minimalis ke misalnya ke modern gitu ya. Yang kalau misalnya tipikal rumah sangat sederhana atau rumah sederhana ya biasanya sih standar standar minimalis seperti itu. Ya karena itu tadi, karena ruang untuk berkreasinya sangat sangat sedikit gitu. Tapi nggak apa-apa, ini konteks kita kan investasi investasi rumah tapak gitu ya. Artinya kita diposisikan sebagai investor, asumsinya kita punya uang gitu ya, bukan jangan, wah ini sampai kapanpun kita misalnya namanya PNS nggak bakal kebeli rumah misalnya Mediteran, kayak Mediteran, nggak juga gitu. Ya kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, siapa tahu dari dari teman-teman nanti akan ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden gitu kan, kita nggak tahu. Mungkin bisa berinvestasi di dalam properti gitu ya, real estate gitu. Nah, nanti bisa membedakan kita mau beli townhouse atau seperti apa gitu. Dan Eee, ini sekarang sudah tidak pakemnya tidak terlalu saklek ya, artinya tadi sempat dijelaskan bahwa townhouse itu lokasinya di tengah kota, kalau klaster lokasinya ada di seluruh daerah atau misalnya, eee, lebih banyak di dalam kota. Sekarang pun townhouse-townhouse sudah banyak yang ke pinggiran-pinggiran, artinya, eee apa ya, konsep townhouse itu kan rumah yang dibuat sedemikian rupa sehingga dia menjadi sebuah kayak kota kecil gitu, kota-kota mini gitu. Artinya apa tadi, dengan segala fasilitas yang ada, tadi sudah dijelaskan teman-teman, nggak perlu keluar, nggak perlu kemana, semua fasilitas sudah ada. Konsepnya kan dibuat seperti itu. Nah, sekarang tuh banyak orang-orang yang mencari escape, semacam tempat untuk pelarian gitu ya. Mereka membeli dan banyak juga developer-developer yang menawarkan townhouse-townhouse di daerah luar kota yang pinggiran-pinggiran kota yang memang masih alamnya masih segar gitu ya, yang masih menjual alamnya. Kayak di daerah Sentul, daerah Bogor itu juga banyak townhouse-townhouse yang eee ya kondisinya sudah tidak di pusat kota lagi gitu ya, memang diklasterkan secara eksklusif di sana gitu ya. Dan kalau tadi dijelaskan bahwa klaster itu rata-rata, unitnya sangat banyak, enggak juga gitu ya. Karena kalau misalnya kita melihat ke daerah, nggak usah jauh-jauh deh, daerah Ceger, ke belakang ke arah Arinda sampai sana itu banyak klaster-klaster kecil yang isinya cuma paling 10 rumah, 8 rumah. Kaisar Bintaro itu sudah ada Kaisar Bintaro 5, Kaisar Bintaro 7, Kaisar Bintaro 3 kalau nggak salah. Itu satu klaster itu isinya paling cuma 10 rumah gitu ya. Jadi tidak terlalu pakem. Memang konsep awalnya terbentuk seperti itu. Klaster itu hampir mirip sama kayak komplek, cuman dia nah itu tadi yang kayak di BSD gitu. Jadi dia ada Gria Loka, Giri Loka, Nusa Loka, itu setiap klaster loka-loka itu memiliki tipikal, rumah yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan teman-teman. Baik. Di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk yang pertanyaan pertama, dari pertanyaan Adit, ini akan coba untuk saya jawab, yaitu pertanyaannya bagaimana respon pemerintah terkait dengan housing bubble. Nah, tadi sudah
sempat saya singgung terkait apa penyebab dari housing bubble, yaitu seperti kemudahan dalam berinvestasi ataupun tingkat suku bunga yang rendah, serta tingkat likuiditas dari masyarakat itu tinggi. Nah, pemerintah itu dapat menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan housing bubble ini, diantaranya dengan mengendalikan tingkat likuiditas pada masyarakat. Jadi pemerintah itu membatasi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Contohnya itu kayak penerbitan surat-surat berharga gitu. Jadi masyarakat nanti bisa membeli surat berharga itu sehingga tingkat likuiditasnya menurun. Jadi dia tidak permintaan terhadap rumah ini nanti juga bisa menurun. Nah, kemudian yang selanjutnya itu pemerintah bisa mengatur tingkat suku bunga. Jadi tingkat suku bunga pinjaman itu dijaga agar tidak terlalu rendah sehingga membatasi atau mengurungkan niat masyarakat untuk meminjam dana untuk investasi pada rumah tersebut. Kemudian pemerintah dapat membatasi jumlah pinjaman atau kemudahan pinjaman bagi masyarakat. Jadi dengan adanya tingkat suku bunga yang naik tadi kan secara tidak langsung mempengaruhi juga terhadap jumlah pinjaman yang diminta oleh masyarakat. Kemudian pemerintah juga dapat mengendalikan inflasi atau menjaga tingkat inflasi itu agar tidak terlalu tinggi. Kalau misalkan inflasinya tinggi nanti juga akan mempengaruhi harga-harga rumah, harga-harga properti lainnya, seperti itu. Kemudian dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa membatasi atau menurunkan tingkat permintaan masyarakat terhadap rumah atau investasi pada rumah sehingga nanti bisa mencegah terjadinya housing bubble ini. Seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Tiara, bisa dimengerti. Sama-sama, Adit. Ya, sedikit menambahkan terkait dengan housing bubble ini, memang ini fenomena yang sangat kita patut berhati-hati ya. Karena jangan sampai kejadian di tahun 98 dan di tahun 2008 itu, terutama 2008 gitu ya. American Dreams yang mereka kita semua tahu bahwa American Dreams itu adalah suatu kepemilikan properti atau kepemilikan rumah di Amerika yang memang pada saat itu jadi sangat sangat meledak gitu ya, meledak. Setiap orang bisa memiliki rumah di sana gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya ya dengan menurunkan tingkat suku bunga, dengan menurunkan limit dan segala macam sehingga orang itu berlomba-lomba, orang dapat memiliki rumah dengan menggunakan pinjaman mortgage dan sebagainya. Nah, ini sangat berbahaya ketika kondisi keuangan terutama kondisi keuangan dunia moneter tidak stabil gitu ya. Nah, yang sebenarnya patut diwaspadai itu sebenarnya dari sisi si kreditur atau peminjam orang yang meminjamkan gitu ya. Dalam hal ini misalnya finance atau leasing gitu ya. Itu yang sebenarnya harus diatur, harus diregulate gitu ya. Karena sebagai contoh gini, regulasi awal kepemilikan rumah atau misalnya Anda mau berinvestasi atau mau minjem uang gitu ya. Itu Anda diberikan limit misalnya uang untuk nilai sekian, maka uang muka harus sekian gitu. Harus ada uang muka 30%. Artinya apa? Dengan memenuhi standar 30%, maka sisa hutang Anda adalah sisa tinggal 70%. Nah, diharapkan dengan adanya 30% itu Anda memiliki kekuatan untuk membayar 70% sisanya gitu kan ya. Anda memiliki kekuatan finansial untuk melunasi lah dalam tanda kutip. Nah, yang terjadi saat ini coba Anda lihat. Beli motor tidak perlu uang muka sudah bisa dapat motor. Ya kan? Beli mobil dengan uang muka 5 juta, 10 juta sudah bisa mendapat mobil baru. Itu yang menurut saya sangat berbahaya. Karena apa? Dengan seperti itu, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, itu kemudahan itu indah di awal. Yang pada akhirnya nanti semakin berjalan, kemampuan untuk melunasi hutang itu akan menjadi sangat sulit, apalagi kalau misalnya
terjadi ketidakstabilan ekonomi gitu ya. Nah, salah satu cara pemerintah membatasi atau mengatasi bubble ini sebenarnya yaitu dengan memberikan limit bahwa setiap kredit pinjaman atau pemberian subsidi atau KPR atau apapun itu, maka uang muka itu minimal harus 30%, ya, seperti itu. Karena apa? Supaya orang itu juga berpikir bahwa mereka tidak serta-merta loss. Kalau Anda tahu konsep pinjaman itu kan konsep financing itu, kalau seandainya Anda bayar 1 juta di tahun pertama dengan 1 juta di tahun ke-20, itu peruntukannya sangat berbeda. 1 juta di tahun pertama itu bisa jadi 70% bunga dan 30% pokok. Kalau Anda membayar di 1 juta di tahun ke-20, maka itu bisa jadi 70% pokok, 30% bunga, atau bahkan mungkin tidak ada bunga sama sekali. Karena bunganya sudah diambil di awal oleh lembaga-lembaga financing. Nah, itu yang agak mengerikan itu sekarang model-model financing tanpa uang muka atau hanya dengan uang muka 500.000 Anda sudah bisa bawa motor. Yang terjadi apa? Setahun, 2 tahun tagihan lancar, tahun ketiga macet. Itu kalau konteksnya motor yang harganya cuma 15 juta. Kalau konteksnya mobil harganya 100 juta apa 150 juta. Nah, sekarang kalau rumah yang harganya sampai ratusan juta bahkan miliaran. Itu yang bikin Amerika kolaps di tahun 2008. Gitu. Jadi memang sekali lagi bubble ini sangat berbahaya gitu ya, terutama pemain bubble ini rata-rata kalau untuk sebenarnya dengan menetapkan batasan-batasan limit pinjaman itu salah satu cara bagi pemerintah untuk melakukan profiling. Profiling melakukan mitigasi risiko dalam konteks finansial. Cuman yang terjadi ternyata ya akhirnya susah juga nyari siapa nih yang mau minjem. Nah, diturunin kan akhirnya uang mukanya cuma 20%, uang muka cuma 10%. Bahkan sekarang tanpa uang muka Anda bisa dapat mobil. Kok enak banget gitu ya, nggak modal apa-apa dapat mobil, nanti sisanya tinggal nyicil. Ngeri juga itu. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Afan, akan dijawab oleh Aula. Kepada Aula dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Afan. Bagaimana antisipasi keamanan untuk rumah modern? Biasanya rumah modern berada di perumahan sehingga terdapat portal atau portal satpam seperti itu. Jadi setiap tamu harus lapor di portal tersebut. Namun untuk keamanan yang lebih di rumah bisa dapat memasang sistem keamanan seperti CCTV, alarm, dan sebagainya. Atau untuk agar tidak dekat sekali dengan jalan, maka untuk halamannya agak sedikit diperluas, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Aula atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Hilal, akan dijawab oleh Pugu. Kepada Pugu dipersilakan. Baik, saya akan coba jawab pertanyaan Hilal. Yang ditanyakan untuk beberapa rumah seperti couple, townhouse, gandeng, dan minimalis itu biasanya memiliki halaman yang sempit. Nah, bahkan untuk berpekarangan dalam biasanya memangkas halaman samping dan depan. Nah, yang ditanyakan lalu bagaimanakah untuk GSB-nya atau garis sepadan bangunannya? Apakah beberapa rumah tersebut melanggar peraturan atau memang ada peraturan sendiri untuk beberapa tipe rumah di atas? Nah, menurut saya baca-baca dari menurut saya itu tentang GSB itu tiap daerah memiliki peraturannya sendiri-sendiri ya.
menurut Perda nomor 2 tahun 2000, Perda Yogyakarta nomor 2 tahun 2002 itu di pasal 15 itu ayat 8 itu disebutkan dalam hal garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan berimpit atau GSB sama dengan 0, maka bagian muka bangunan harus ditempatkan pada garis tersebut. Nah, maka dari itu untuk menjawab pertanyaan Hilal tadi, menurut saya tidak apa-apa gitu. Seperti contoh rumah gandeng yang mepet di jalan kayak gitu. Menurut saya nggak apa-apa dan itu ada aturannya sendiri di tiap daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Untuk selanjutnya bagaimana ya Pak? Bisa ditutup Pak presentasinya ini? Maaf Pak, waktunya 10 menit. Jadi Ya, silakan ditutup mungkin teman-teman. Kalau memang sudah. Baik, Ini terima saya kasih. nambahin terakhir aja deh yang terkait dengan GSB ini. Ya, jadi memang dalam penetapan apa ya pembuatan tipe-tipe rumah itu memang tetap harus memperhatikan aturan-aturan yang terkait ya, terutama aturan-aturan pemerintah daerah masing-masing gitu. Dan seharusnya ketika dia membangun suatu misalnya townhouse atau apapun itu, itu dia sudah mempertimbangkan garis sempatan batas dan segala macamnya itu. Karena pada saat dia mengajukan konsep awal feasibility study, kemudian dia mengajukan tentang izin mendirikan bangunan. Nah, di situ aturan-aturan itu yang ditilik gitu ya, ditinjau aturan-aturannya apakah dia sudah selaras dengan aturan-aturan yang ada di dalam pemerintah daerah tersebut. Seandainya pun itu bermasalah, maka harusnya IMB-nya tidak terbit. Kira-kira seperti itu. Jadi yang jelas itu sudah, kalau bangunan itu sudah berdiri dan sudah ada IMB-nya, harusnya itu sudah mempertimbangkan aturan-aturan yang ada gitu ya terkait dengan perumahan. Kira-kira seperti itu. Oke, sekali lagi aplaus untuk teman-teman yang sudah presentasi hari ini, luar biasa gitu ya. Mungkin secara umum sudah dijelaskan secara gamblang sama teman-teman untuk terkait dengan rumah tapak hari ini gitu ya. Jadi ada beberapa jenis perbedaan rumah tapak dari sisi desain, kemudian ada jenis tipe townhouse dan cluster dan segala macam. Ya, itu akan menjadi tambahan pengetahuan buat teman-teman ketika bahwa berinvestasi properti itu sangat luas, sangat beragam gitu ya. Investasi lahan Anda bisa berkreasi semaksimal mungkin gitu ya, tergantung kreativitas Anda untuk memperoleh laba maksimal. Ternyata meskipun terbatas gitu ya, investasi di bidang properti atau di rumah hunian pun ternyata sangat banyak jenisnya gitu ya. Jadi ketika Anda menjadi seorang investor atau memiliki dana yang lebih, ya Anda tinggal memilih Anda mau berinvestasi di properti yang seperti apa gitu kira-kira ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan. Mungkin saya belum tahu nih, kayaknya minggu depan hari Jumat mungkin saya statusnya keluar kota. Jadi mungkin nanti kita geser ke hari Sabtu lagi mungkin. Kepastiannya nanti hari Selasa atau Rabu ya, Selasa malam atau Rabu pagi gitu ya. Mungkin Rabu sampai Jumat saya harus ke luar kota. Nanti saya sampaikan ke Mbak Putri. Oke, terima kasih atas atensi kuliah hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup kuliah hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Absen